salam sejahtera. Selamat kita ketemu kembali keluarga besar SMK Negeri 6 Manado. Sebelum kita melakukan seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 6 Manado, kita awali dengan doa untuk kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian, syukur, dan hormat hanya kepadamu sebagai pemilik hidup dan penghidupan kami. Hari ini, kami keluarga besar SMK Negeri 6 Manado di bawah kepemimpinan dan tanggung jawab daripada kepala sekolah bersama dengan seluruh panitia dan para pembicara, pemberi materi, dan seluruh siswa. Kami siap untuk melaksanakan tugas ini. Kami mohon kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, dan Engkau yang mengambil alih seluruh kegiatan kami pada hari ini sampai berakhirnya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulaikan materi pengenalan asisten keperawatan. Tapi sebelum kita mau masuk lebih jauh tentang apakah dan bagaimana tentang asisten keperawatan, kita akan sentil sedikit mengapa ada SMK Negeri 6 Manado. Awalnya adalah SMA Negeri 5 Manado yang terdiri dari jurusan akuntansi dan TKJ. Ada 64 siswa pada waktu itu. Dan seiring dengan sejalan waktu, maka ada 58 siswa yang menyatakan untuk pindah ke SMK Negeri 6 Manado lewat rapat orang tua, dan ada 8 siswa yang menyatakan pindah ke salah satu SMA negeri yang ada di Kota Manado. Seiring dengan perjalanan waktu, SMK Negeri 6 Manado semakin berkembang karena minat masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah SMK Negeri 6 Manado semakin meningkat. Sehingga pada tahun 2014, jumlah siswa khususnya jurusan keperawatan mencapai 600 siswa. Ini merupakan satu prestasi yang sangat membanggakan, mengingat jurusan asisten keperawatan yang masih sangat belia dibandingkan dengan sekolah-sekolah kejuruan atau SMK-SMK yang ada di Kota Manado lainnya. Pada tahun 2014, 2015, dan pada tahun 2019 sampai 2020, jumlah siswa di SMK Negeri 6 Manado semakin meningkat. Sehingga pada tahun 2019-2020, jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 6 Manado membilang 1.422 siswa. Ini adalah merupakan angka yang sangat besar, mengingat sekolah SMK Negeri 6 yang masih sangat muda. Dan 600 diantaranya adalah siswa jurusan keperawatan. Ini menandakan bahwa minat masyarakat terhadap jurusan keperawatan di sekolah SMK Negeri 6 Manado sangat besar. Maka dengan demikian, jumlah siswa juga di SMK Negeri 6, khususnya di jurusan keperawatan, juga semakin meningkat. Di sisi lain, sudah banyak prestasi yang sudah diraih oleh sekolah kita, khususnya jurusan keperawatan. Salah satu di antaranya adalah lomba LKS juara 1 tingkat provinsi, juara 1 debat bahasa Inggris tingkat provinsi, dan pada tahun 2016-2017 diutus ke tingkat nasional yang diselenggarakan di Pangkal Pinang. Dan SMK Negeri 6
berhasil masuk sampai ke semifinal mewakili Indonesia Timur. Ini merupakan satu prestasi yang sangat besar. Dan masih banyak prestasi yang lain, seperti juara 1 karawitan yang diselenggarakan di Kota Medan tingkat nasional, juara 2 karawitan tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Semarang. Dan itu merupakan satu kebanggaan bagi para siswa yang ada di SMK Negeri 6 Manado. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut, maka mari kita saksikan akan slide berikut ini. Di jurusan keperawatan atau asisten keperawatan, kamu akan mendapatkan ilmu sains dipadu dengan sosial. Di jurusan ini, kamu akan belajar bagaimana memberikan pelayanan kesehatan pada pasien. Jika kamu punya ketertarikan yang sangat besar pada dunia keperawatan, maka ini adalah jurusan yang tepat untuk kamu pilih. Tidak semua orang ingin menjadi perawat, sebab perawat adalah profesi yang lebih mengutamakan pengabdian daripada pendapatan. Menjadi perawat, kamu akan mendedikasikan hidup dan keahlianmu untuk merawat dan mendampingi orang sakit. Tugas perawat sangat bervariasi, tergantung pada spesialisasi mereka, tingkat kualifikasi, dan di mana mereka bekerja, seperti rumah sakit, klinik, atau lainnya. Akan tetapi, beberapa tugas mereka mungkin meliputi menjaga dan mengawasi kondisi pasien sebelum dan sesudah diambil tindakan, memberikan obat-obatan, menulis laporan, dan berkomunikasi dengan dokter, dan lain sebagainya. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, perawat yang terdaftar bisa mendapatkan gaji yang besar, tergantung di mana mereka bekerja, dan perlu juga diingat bahwa perawat bekerja dalam lingkungan yang bergerak cepat, dengan jam kerja yang panjang, dan dapat menguras stamina fisik serta mental. Dengan permintaan perawat yang tinggi secara global, perubahan cepat dalam industri ini juga berarti perawat harus secara terus-menerus meningkatkan keahlian mereka agar tetap terus mengikuti perubahan dalam bidang ini. Jika kamu merasa siap untuk karir yang menantang, keperawatan mungkin cocok untuk kamu. Akan tetapi, agar dapat berkualifikasi sebagai perawat, kamu harus lulus terlebih dahulu sarjana keperawatan. Dalam arti lain, kalian anak SMK keperawatan disarankan lanjut ke perguruan tinggi agar dapat meningkatkan keahlian dan mendapatkan gelar sarjana atau minimal diploma. Lalu, apakah prospek kerja jurusan keperawatan? 1. Asisten keperawatan. Jasa asisten perawat banyak dibutuhkan untuk pendamping lansia atau pasien yang dalam proses penyembuhan. Asisten perawat membantu pasien dalam menjalankan rutinitas sehari-hari seperti makan, minum obat, dan pendampingan aktivitas di rumah, dan lain-lain. 2. Tenaga teknis kefarmasian. Asisten apoteker yang sekarang berubah sebutan menjadi tenaga teknis kefarmasian adalah profesi pelayanan kesehatan di bidang farmasi bertugas mengerjakan teknis-teknis dalam pekerjaan kefarmasian atau membantu apoteker dalam melayani pasien atau klien. 3. Dental Assistant. Dental Assistant bertugas sebagai asisten yang mengisi rekam medis, melakukan tindakan seperti membersihkan karang gigi secara mandiri, serta membantu dokter gigi mengambil alat, menyiapkan bahan, mengontrol saliva, membersihkan mulut, serta mengatur cahaya lampu selama suatu prosedur perawatan sedang dilakukan. 4. Asisten teknisi laboratorium medik. Asisten teknisi laboratorium medik bertugas membantu teknisi laboratorium dalam melakukan pengujian klinis terhadap spesimen cairan dan jaringan tubuh untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien atau penyebab kematian. 5. Asisten teknisi pelayanan darah. Asisten teknisi pelayanan darah
bertugas membantu teknisi pelayanan darah dalam melakukan kegiatan sosial donor darah di suatu instansi atau komunitas. Tugasnya antara lain melakukan verifikasi, pencatatan, dan pelaporan, melakukan rekrutmen calon donor, menyiapkan dan memelihara ruangan, alat, dan bahan pelayanan darah, melakukan seleksi donor meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, golongan darah ABO, dan resus, dan lain-lain. 6. Caregiver. Caregiver adalah seseorang yang memiliki profesi, melayani atau merawat orang tua atau orang sakit, maupun anak balita meliputi melayani kebutuhan fisik, kebutuhan medis seperti minum obat, terapi fisik, kebutuhan sosial atau menjadi teman bicara, kebutuhan spiritual, berdoa bersama, dan lain-lain. Sekianlah pengenalan kompetensi asisten keperawatan. Anda tidak salah memilih. Selamat datang di SMK Negeri 6 Manado. Selamat bergabung. Salam sehat. SMK hebat. SMK bisa. SMK 6. Yes, yes, yes.